Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dari Tuhan selain Allah, Allah memiliki alam semesta ini. Yang kedua kalinya tidak pernah kita lupakan salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja mempersingkatkan waktu di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Imam Saputra dengan NIM 20240110600005. Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Mataram. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampun Bapak Abdillah MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tugas video dengan mata kuliah Logika dan Himpunan. Nah, pada pembahasan video kali ini saya akan membahaskan materi tentang pernyataan majemuk. Nah, langsung saja tanpa mengurangi waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Langsung saja kita akan memasuki pembahasan yang pertama. Jadi, pembahasan yang pertama ini adalah pengertian dari pernyataan majemuk. Jadi, pernyataan majemuk adalah gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Jadi, pernyataan majemuk menggunakan 4 kata hubung. Terus yang pertama adalah dan, yang kedua atau, terus yang selanjutnya jika, yang selanjutnya ataupun yang terakhir adalah jika dan hanya jika. Jadi pernyataan tersebut adalah bisa disebut yang pertama adalah disjungsi, terus yang ketiga adalah implikasi, terus yang terakhir adalah bimplikasi. Kita akan membahas yang pertama adalah konjungsi. Pengertian dari konjungsi adalah merupakan pernyataan majemuk dengan kata penghubung dan. Konjungsi dari pernyataan P dan Q ditentukan dengan P dan Q yang dibaca dengan Q. Mari kita akan melanjutkan contoh soalnya. Langsung saja kita akan ke contoh soalnya. Nah, dengarkan baik-baik kalimatnya. Saya suka membaca buku dan saya akan pergi ke perpustakaan. Jadi, nyatanya pernyataan majemuk P dan Q dan tentukan nilai kebenarannya. Saya suka membaca buku, artinya itu benar. Saya pergi ke perpustakaan, dan juga itu benar. Jadi penyelesaiannya adalah pernyataan majemuk P dan Q. Saya suka membaca buku dan saya pergi ke perpustakaan. Nah, terus tentukan nilai kebenarannya. P benar karena saya suka membaca buku. Terus Q juga benar karena saya pergi ke perpustakaan. Maka P dan Q benar karena keduanya pernyataan benar. Jadi jawabannya adalah pernyataan majemuk saya suka membaca buku dan saya pergi ke perpustakaan. Jadi nilai kebenarannya adalah B, artinya benar semua. Terus yang kedua adalah disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau. Disjungsi dari pernyataan P dan Q dinotasikan P dan atau Q. Apa yang dimaksud dengan kata atau di atas? Maka muncullah 2 makna jenis disjungsi. Yang pertama adalah disjungsi inklusif, yaitu 2 pernyataan yang bernilai benar apabila paling sedikit keduanya bernilai benar. Disjungsi inklusif, 2 pernyataan P dan Q ditulis P atau Q. Terus yang kedua adalah disjungsi eksklusif, yaitu 2 pernyataan bernilai benar apabila hanya 1 dari 2 pernyataan bernilai benar. Disjungsi eksklusif dan pernyataan P dan Q ditulis P atau Q. Marilah kita tentukan tabel kebenaran disjungsi inklusif dan eksklusif. Nah, P bernilai benar, benar, salah, salah. Sedangkan Q bernilai benar, salah, benar, salah. Nah, tentukan nilai P atau Q. Jika P-nya benar dan Q-nya benar, maka P atau Q hasilnya adalah benar. Jika P dan Q-nya nilainya benar, sedangkan Q nilainya salah, maka P atau Q-nya adalah benar. Nah, jika P nilainya salah, maka Q nilainya benar, maka P atau Q-nya bernilai benar. Jika P nilainya salah, Q nilainya salah, maka P atau Q bernilai salah. Nah, tentukan disjungsi eksklusif. Jika
P dan Q bernilai benar dan P atau Q bernilai benar, maka disjungsi eksklusif bernilai salah. Jika P dan Q, P atau Q bernilai, jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P atau Q bernilai benar, maka disjungsi eksklusif bernilai benar. Jika P bernilai salah, jika Q bernilai benar, jika P atau Q bernilai benar, maka disjungsi eksklusif bernilai benar. Jika P bernilai salah, jika Q bernilai salah, jika P atau Q bernilai salah, maka disjungsi eksklusif bernilai salah. Oke, langsung saja kita akan melanjutkan dari contoh soalnya. P sama dengan 10 adalah bilangan genap, sedangkan Q Surabaya terletak di Kalimantan. Tentukan nilai kebenaran dari P atau Q. Penyelesaiannya adalah pernyataan menjemuk P atau Q sama dengan 10 adalah bilangan genap atau Surabaya terletak di Kalimantan. Tentukan nilai kebenarannya. P benar karena 10 adalah bilangan genap. Q salah karena Surabaya tidak terletak di Kalimantan melainkan di Jawa Timur. Maka P atau Q benar karena disjungsi bernilai benar jika salah satunya atau keduanya pernyataan bernilai benar. Jadi jawabannya adalah pernyataan menjemuk adalah 10 adalah bilangan genap atau Surabaya terletak di Kalimantan. Nilai benar, maka nilainya adalah benar karena salah satu atau kedua pernyataan bernilai benar, maka nilai kebenarannya adalah benar. Oke, langsung saja kita membahas soal selanjutnya, yaitu implikasi. Untuk memahami implikasi, belajarlah uraian berikut. Anto berjanji pada Rina, jika malam nanti tidak hujan, maka saya akan datang ke rumahmu. Janji Anto ini berlaku hanya untuk kondisi malam. Nanti tidak hujan, akibatnya jika malam nanti hujan, tidak ada keharusan bagi Anto untuk datang ke rumah Rina. Misalkan malam ini tidak hujan dan Anto datang ke rumah Rina, Rina tidak akan kecewa karena Anto memenuhi janjinya. Tapi jika malam ini hujan dan Anto tetap ke rumah Rina, Rina tentu merasa senang sekali. Rina akan memakluminya, bagaimana jika malam ini tidak hujan dan Anto tidak ke rumah Rina, itu akan lain lagi ceritanya. Tentu saja Rina akan kecewa dan menganggap Anto sebagai pembohong karena tidak menepati janjinya. Misalkan P sama dengan malam tidak hujan, sedangkan Q Anto datang ke rumah Rina. Pernyataan, jika malam tidak hujan, maka Anto akan datang ke rumah Rina. Nah, selanjutnya kita akan membahaskan contoh soalnya. P sama dengan 7 adalah bilangan prima, sedangkan Q sama dengan matahari terbit dari barat. Tentukan nilai kebenaran dari implikasi berikut. Jika 7 adalah bilangan prima, maka matahari terbit dari barat. Penyelesaiannya adalah implikasi P jika Q. Analisis nilai kebenaran. P benar karena 7 adalah bilangan prima, sedangkan Q adalah salah karena matahari tidak terbit dari barat. Aturan nilai kebenaran implikasi. Implikasi P jika Q hanya salah jika P benar dan Q salah. P karena P benar dan Q salah, maka P jika Q salah. Jawabannya pernyataan menjemuk jika 7 adalah bilangan prima, maka matahari terbit dari barat. Nilai kebenarannya adalah salah. Nah, kita akan melanjutkan yang berikutnya ataupun yang terakhir, berimplikasi. Berimplikasi adalah pernyataan menjemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika. Berimplikasi dari pernyataan P dan Q ditulis P jika dan hanya jika Q. Maka jika P maka Q dan jika Q maka P. Nah, terus kita akan menentukan tabel kebenaran berimplikasi. Nilai P adalah benar, benar, salah, salah. Terus Q benar, salah, benar, salah. Nah, kita akan menentukan berimplikasinya. P jika hanya jika Q. P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P jika hanya jika Q bernilai benar. P bernilai benar, Q bernilai salah, maka P jika hanya jika Q bernilai salah. P bernilai salah, Q bernilai benar, maka P jika hanya Q bernilai salah. P bernilai salah, Q bernilai salah, maka P jika hanya jika Q bernilai benar. Nah, kita akan melanjutkan contoh soalnya.
P sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6, sedangkan Q lingkaran memiliki 4 sisi. Tentukan nilai kebenaran dari P hanya jika Q. Penyelesaiannya adalah P hanya jika Q, artinya P bernilai benar jika dan hanya jika Q bernilai benar. Analisis nilai kebenaran. P benar karena 2 kali 3 sama dengan 6. Sedangkan Q adalah salah karena lingkaran tidak memiliki 4 sisi. Nah, aturan nilai kebenaran berimplikasi. P hanya jika Q hanya bernilai benar jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama. Keduanya benar atau keduanya salah. Karena P benar dan Q salah, maka P hanya jika Q salah. Jawabannya adalah pernyataan menjemuk 2 kali 3 sama dengan 6 jika dan hanya jika lingkaran memiliki 4 sisi. Nilai kebenarannya adalah salah. Nah, segitu saja video dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan simpan di hati. Billahi fasabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.